Saya beberapa waktu lalu bertemu dengan seseorang yang masih muda lah. Mungkin dibilang umurnya tuh 30 tahunan. 30 tahun, dia kena penyakit cukup berat, ya, laki-laki pula. Terus ujung-ujungnya ya ada resep saya kasih, begini-begini, makan ini, makan itu ada. Tapi saya bilang sama beliau begini, saya bilang, sepanjang kamu nggak maafkan si fulan, saya nggak sebut siapa lah, atau si fulan, ya, saya bilang gitu sama dia, maka penyakit ini akan susah diobatin, saya bilang. Ya, makanya kan kenapa judul kajian kita hari ini obati dulu rajamu, gitu. Sampai akhirnya saya bilang begini, kalimat tadi saya pakai, samih antar robeh, maafkan dan jadilah pemenang. Saya tahu yang orang yang dia marah dan dendam atau benci itu saya tahu. Saya bilang sama dia, kalau nanti sudah hatimu tenang, saya bilang, ya, kamu datangin dia, kamu salami dia, kamu bilang sama dia, terima kasih atas pelajaran hidup yang berharga dari Anda buat saya. Saya bilang itu, sambil kamu tersenyum dan nggak ada perasaan yang sifatnya itu dongkol, nggak ada lagi, udah habis. Saat itu kamu menang. Berat gak? Berat. Berat, sejadi-jadinya berat. Tapi mana lebih berat, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bayangkan sosok Nabi, ya kalau kita belajar Nabi tentunya, teladan yang terbaik. Saat Nabi benar-benar terpukul ketika melihat Hamzah radhiyallahu anhu, ya, dibunuh oleh seorang budak, ya. Lalu hatinya Hamzah itu kan diobok-obok sama Hindun itu kan, mau diambil, mau dimakan sama dia kan. Tapi akhirnya Nabi maafkan dia. Sampai Nabi katakan bahwa yang dibunuh, kalau nggak salah, sih nggak salah di situ, yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga, kata Nabi. Kenapa? Karena yang budak yang membunuh Hamzah itu akhirnya dia bertobat masuk Islam, dan dialah yang membunuh Musailama Al-Kadzab dengan belati yang sama, nabi palsu itu. Sirahnya nggak begitu, saya nggak saya. Gitu. Jadi ya